Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya. Di antara debu sejarah yang tak pernah padam, di antara pertempuran, pengorbanan, air mata para sahabat, ada satu perjalanan yang tak semua orang pahami. Bagaimana kitab suci yang kita baca hari ini bisa tersusun begitu sempurna, terjaga, dan tidak berubah satu huruf pun? Sahabat semuanya, apa yang akan Anda dengar sebentar lagi bukan sekadar kisah masa lalu. Ini adalah perjalanan agung yang menggetarkan hati. Perjalanan tentang manusia-manusia pilihan yang mempertaruhkan hidup mereka demi menjaga kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zaman Rasulullah hingga masa kekhalifahan para sahabat, kisah ini akan membuka mata kita bahwa Al-Quran sampai kepada kita bukan dengan mudah. Ia tiba di tangan kita setelah melewati darah, kesabaran, peluh, sujud panjang, dan keputusan-keputusan besar yang mengguncang hati para sahabat. Sebuah kisah yang sering disalahpahami, sering disepelekan, padahal tanpa pengorbanan mereka, hari ini mungkin kita tidak akan mengenal mushaf seperti yang ada di rumah kita. Sahabatku, duduklah dengan tenang, tarik napas dalam-dalam. Kita akan masuk ke perjalanan sejarah yang tidak hanya memukau akal, tetapi juga mengguncang jiwa. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe Mawadah Channel dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Angin malam padang pasir menyapu lembut permukaan bukit-bukit berbatu di Mekah. Bulan menggantung pucat di langit, seperti mata yang mengawasi sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah sunyi itu, seorang laki-laki duduk sendirian di dalam gua. Gua Hira, tempat yang kelak mengubah seluruh dunia. Rasulullah Muhammad belum menjadi rasul pada malam itu. Ia masih seorang lelaki yang gelisah terhadap keadaan kaumnya. Segala bentuk kesesatan di Mekah menusuk dadanya, riba, judi, mabuk, penyembahan berhala dari batu buatan tangan sendiri. Hatinya tidak pernah tenang menyaksikan bayi perempuan dikubur hidup-hidup, hanya karena dianggap aib. Malam itu berbeda. Rasa dingin menyelinap ke tulang. Namun bukan hawa yang membuat tubuh beliau bergetar. Ada sesuatu yang datang, mendekat, menembus ruang yang tak terlihat. Tiba-tiba, sebuah suara menguasai lorong sunyi di dalam gua. Iqra, bacalah. Muhammad terkejut. Dadanya terasa sesak. Beliau menjawab dengan suara terbata. Aku tidak bisa membaca. Tapi suara itu datang lagi, lebih tegas, lebih kuat. Iqra. Seakan dunia berhenti berputar. Muhammad merasakan tubuhnya dipeluk kuat, hingga beliau merasa seluruh udara keluar dari dadanya. Lalu suara itu mengalun. Iqra, Bismi Rabbika Alladzi Khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat itu menembus hatinya. Sejenak, seluruh semesta seakan hening. Tidak ada angin. Tidak ada pasir berbisik. Hanya wahyu, kata-kata pertama dari langit, mengisi dada Muhammad. Malam pertama wahyu turun adalah awal perjalanan pengumpulan Al-Quran. Bukan di atas kertas. Bukan dalam mushaf. Bukan dalam buku. Tapi di hati. Itulah langkah pertama dalam sejarah pengumpulan Al-Quran. Tanda panah kanan tebal dua penanaman wahyu langsung di dada Rasulullah. Al-Quran tidak turun sekaligus seperti kitab-kitab lain. Ia turun berangsur-angsur selama 23 tahun, dalam berbagai keadaan. Di tengah peperangan. Saat duka dan kehilangan. Saat kegembiraan dan kemenangan. Untuk menegur, mengarahkan, memperbaiki, menguatkan. Allah mengatur waktu turunnya ayat bukan asal-asalan. Al-Quran turun seiring kebutuhan kehidupan manusia, bukan hanya teori. Di rumah Khadijah, Rasulullah turun dari gua Hira dengan tubuh gemetar. Sandalnya hampir terlepas, napasnya tersengal-sengal. Beliau berlari menuruni bukit batu tajam di waktu malam yang gelap. Satu kalimat terucap dari bibirnya, berulang kali. Zammiluni, Zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah, perempuan yang kelak menjadi saksi awal sejarah Al-Quran, berlari menghampirinya.
Ia melihat ketakutan yang belum pernah ada di mata suaminya. Tanpa bertanya panjang, ia memeluk, menyelimuti, dan menenangkan. Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau selalu menyambung tali silaturahmi, membantu yang kesusahan, menolong yang tak berdaya. Khadijah tidak hanya menjadi istri. Ia menjadi penyangga pertama bagi wahyu. Dan sejak malam itu, sesuatu berubah. Rasulullah mulai menghafal setiap ayat. Karena, wahyu tidak boleh salah. Tidak boleh berubah. Tidak boleh ditambah atau dikurangi. Al-Quran masuk pertama kali ke dunia sebagai hafalan. Para sahabat penghafal pertama. Wahyu berikutnya turun. Dari ayat ke ayat, surah ke surah. Rasulullah tidak hanya menghafal. Beliau mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya dengan cara yang sangat unik dan menyentuh. Beliau membaca perlahan, dengan pengucapan jelas, hingga sahabat-sahabat menirukan dan menghafalnya. Di antaranya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit. Hati mereka menjadi lembaran pertama mushaf Al-Quran. Setiap kali wahyu turun, Rasulullah akan memanggil juru tulis wahyu, Kutab al-Wahyi. Salah satu yang paling muda adalah Zaid bin Sabit. Adegan dramatis di rumah Rasul. Suatu hari, ayat turun mengenai peristiwa besar dalam Islam, Perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah memanggil, Zaid, ambil alat tulismu. Zaid datang dengan kulit yang sudah dipersiapkan, tinta dari jelaga, dan bambu yang diraut rapi. Ia duduk sopan, jantungnya berdegup. Rasulullah mulai membaca dengan tartil, perlahan, jelas satu persatu. Zaid menulis di atas pelempu kurma, kulit hewan, tulang pipi unta, atau potongan batu tipis. Rasulullah kemudian memastikan lagi tulisannya. Bacakan kembali untukku. Zaid membacakan tulisan itu. Rasulullah mengoreksi jika ada huruf yang tidak tepat. Ini penting. Wahyu tidak ditulis sembarangan. Rasulullah sendiri yang mengawasi langsung proses penulisannya. Dan Zaid tidak pernah lupa, Rasulullah memberi arahan. Letakkan ayat ini dalam surah ini, setelah ayat ini. Inilah bukti bahwa urutan ayat dalam mushaf berasal langsung dari arahan Rasulullah, bukan ijtihad sahabat. Malam-malam yang membekas di hati sahabat. Kadang wahyu turun dengan berat, seperti ada beban yang menghimpit tubuh Rasulullah. Pernah suatu ketika, paha Rasulullah sedang bersandar di paha Zaid. Tiba-tiba wahyu turun, dan Zaid merasa pahanya seperti ditimpa batu besar, hampir tidak kuat menahan beratnya. Zaid berkata, bertahun-tahun kemudian, andaikan aku berdiri, aku bisa patah. Allah menurunkan Al-Quran dengan kekuatan, yang membuat bumi pun seakan menahan napas. Mengapa tidak langsung dikumpulkan menjadi satu mushaf saat itu? Karena Al-Quran masih turun selama Rasulullah hidup. Umat harus menghafalnya, bukan hanya membaca tulisan. Penempatan ayat-ayat ditentukan langsung oleh wahyu. Sehingga metode utamanya adalah hafalan, tahfiz, tulisan penyimpanan, tadun. Namun bukan dalam satu buku. Sahabat menghafalnya. Para juru tulis menuliskannya. Rasulullah membimbing, mengawasi, mengoreksi, dan memastikan penempatannya. Hafalan menjadi budaya besar dalam Islam. Malam demi malam di Masjid Nabawi, sahabat mengulang ayat yang dihafal dari Rasul. Imam Abu Bakar berkata suatu kali, jika engkau ingin melihat wajah yang disinari Al-Quran, lihatlah wajah mereka yang hafalannya lebih dekat dengan hatinya daripada napasnya. Para sahabat tidak sekadar menghafal. Mereka menghidupi Al-Quran. Saat ayat tentang sedekah turun, sahabat langsung bersedekah. Saat ayat tentang larangan turun, mereka langsung meninggalkan. Ada sahabat yang saat mendengar ayat turun, langsung menumpahkan kantong anggur yang ia simpan selama bertahun-tahun. Tanpa ragu, tanpa tawar-menawar. Al-Quran tidak hanya dikumpulkan, tapi menjadi darah dan napas kehidupan mereka. Tragedi yang mengubah sejarah. Semuanya berjalan baik. Hingga suatu hari, dunia bergetar. Perang Yamamah melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Ratusan sahabat yang hafal Al-Quran gugur syahid. Pedang bertemu pedang. Debu memenuhi udara. Mu'adz bin Jabal berteriak, banyak hufaz gugur. Hafiz Al-Quran terbunuh. Ketika berita sampai ke Madinah,
Dada Abu Bakar As-Siddiq serasa hancur. Umar datang dengan wajah penuh duka. Wahai Abu Bakar, jika penghafal terus gugur di medan perang, aku khawatir Al-Quran akan hilang dari muka bumi. Kalimat itu seperti petir yang membelah langit. Abu Bakar menjawab, suara bergetar. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah? Umar menatap Abu Bakar, dengan mata berkaca-kaca. Demi Allah, ini bukan penambahan. Ini penjagaan. Keputusan itu menjadi titik balik sejarah. Disinilah awal ide pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf muncul. Dan hari itu, matahari Islam menyinari takdir baru. Hari itu, Madinah terasa sangat berbeda. Angin yang biasanya membawa aroma kurma dan tanah yang hangat, kini seperti membawa kabar kehilangan. Para sahabat berjalan dengan wajah duka. Suasana gundah menggantung di udara. Berita gugurnya para hafiz Al-Quran pada perang Yamamah menyebar cepat. Suara takbir, jeritan, debu, darah, semuanya menjadi memori pahit dalam sejarah Islam. Nama demi nama yang gugur disebutkan dengan suara bergetar. Salim Maula Abu Hudzaifah, gugur. Abu Hudzaifah bin Utbah, gugur. Syaddad bin Aus, gugur. Mas'ud bin Al-Aswad, gugur. Dari pertempuran itu, banyak yang kembali, tapi para penghafal Al-Quran berjatuhan seperti gugusan bintang yang jatuh dari langit. Umar bin Khattab, yang biasanya tegas dan kuat seperti singa di medan perang, hari itu, ia datang dengan langkah lemah. Ia mendatangi rumah kekhalifahan Abu Bakar. Di depan pintu, ia berhenti sejenak. Seakan ada beban besar yang mengganjal di dadanya. Ia mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Dari dalam terdengar suara Abu Bakar As-Siddiq. Masuklah, wahai Umar. Umar melangkah masuk dan duduk. Hening menyelimuti ruangan. Abu Bakar melihat sorot mata Umar, gelisah, sedih, dan ada sesuatu yang besar. Umar, suara Abu Bakar pelan, apa yang membuat wajahmu seperti itu? Umar menarik napas panjang. Para penghafal Al-Quran telah gugur di Yamamah. Banyak sekali. Abu Bakar menunduk. Semoga Allah memberi mereka tempat terbaik. Mereka syahid. Umar menggenggam sarungnya, berusaha menahan sesuatu dalam dadanya. Wahai Abu Bakar, jika para hufaz terus gugur di medan perang, aku khawatir Al-Quran akan hilang dari muka bumi. Abu Bakar terkejut. Mata beliau membesar. Mendengar kata, hilang, untuk Al-Quran adalah sesuatu yang bahkan tak pernah terlintas di benaknya. Umar melanjutkan, suaranya tegas tapi penuh beban. Kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Abu Bakar berdiri spontan. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Umar memandang Abu Bakar dalam-dalam. Demi Allah, ini bukan bid'ah. Ini penyelamatan. Ini penjagaan. Abu Bakar berjalan mondar-mandir. Tubuhnya tremor. Perkataan Umar menabrak pikiran dan imannya. Baginya, setiap keputusan harus mengikuti jejak Rasulullah. Melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasulullah adalah keputusan yang amat berat. Suara Abu Bakar pecah. Bagaimana mungkin aku memulai sesuatu yang tidak dilakukan beliau? Umar mendekat, meletakkan tangan di pundak sahabat sekaligus pemimpin umat itu. Wahai Abu Bakar, Rasulullah telah mengajarkan isi Al-Quran kepada kita. Beliau wafat. Ayat tidak akan turun lagi. Jika kita tidak mengambil tindakan, generasi setelah kita mungkin hanya mendengar tentang Al-Quran dari cerita, bukan dari mushaf. Umar menunduk, suaranya seperti bisikan yang menyayat dada. Bayangkan jika satu hari tidak ada lagi yang menghafalnya. Abu Bakar terdiam. Kalimat itu menghantam hatinya seperti panah. Bulan sabit malam penuh istikharah. Malam itu, Abu Bakar tidak tidur. Ia keluar ke halaman, menatap langit Madinah. Bintang bertaburan, tapi hatinya gelap. Ia mengangkat kedua tangan, suara lirih. Ya Allah, jika ini baik untuk agama MU, mudahkanlah. Jika ini buruk, jauhkanlah. Ia menangis. Air mata seorang khalifah tidak mudah jatuh. Tapi malam itu, air matanya menjadi saksi bagaimana Allah menggerakkan hati seorang hamba untuk menjaga kalamnya. Pagi keputusan turun. Keesokan harinya, Abu Bakar memanggil Umar lagi. Di mana Zaid bin Sabit? Zaid datang.
masih muda, cerdas, penghafal kuat. Dialah juru tulis wahyu pada masa Rasulullah. Rasulullah pernah mendoakannya. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman tentang agama dan ajarkan kepadanya penulisan Alkitab, Al-Quran. Zaid masuk dengan posisi sedikit membungkuk, penuh adab. Wahai Khalifah, aku dipanggil. Abu Bakar menghela napas panjang. Ia melihat akun wajah Zaid, muda, kuat, tapi syalih dan teliti. Lalu, dengan suara berat, "Engkau adalah pemuda yang cerdas, kami tidak meragukanmu. Engkau menulis wahyu untuk Rasulullah. Kumpulkan Al-Quran." Zaid terdiam. Jantungnya seakan berhenti. Ia menatap Abu Bakar lalu Umar. "Bagaimana mungkin kalian menyuruhku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah?" Nada suaranya terkejut, hampir putus asa. Umar berkata pelan, sangat pelan, seakan setiap kata diambil dari palung kesedihan. "Demi Allah, ini bukan penambahan. Ini penjagaan. Ini untuk memastikan Al-Quran tidak hilang." Zaid menjatuhkan pandangannya ke tanah. Ia meremas kain bajunya. "Demi Allah, seandainya kalian menyuruhku memindahkan gunung, itu lebih ringan bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran." Abu Bakar mendekat, menepuk pundaknya. "Mulailah. Itu bukan hanya perintah. Itu amanah. Bukan dari Abu Bakar. Bukan dari Umar. Tapi dari Allah." Proses pengumpulan dimulai. Zaid berjalan ke Masjid Nabawi dengan langkah berat. Ia melihat dinding-dinding masjid yang menjadi saksi Rasulullah mengajarkan wahyu. Lapisan kenangan menyergapnya. Ia duduk dan menutup mata. "Ya Allah, kuatkan aku." Lalu ia berdiri dan mengumumkan di hadapan para sahabat, "Barang siapa memiliki catatan wahyu dari Rasulullah, bawalah kepadaku. Akan aku verifikasi dengan 2 orang saksi." Aturannya ketat sekali. Tanda centang putih tebal harus ada catatan yang ditulis di masa Rasulullah. Tanda centang putih tebal harus disertai 2 saksi. Saksi yang menulisnya langsung dari Rasulullah. Saksi yang menghafalnya. Ini bukan sekadar mengumpulkan tulisan. Ini verifikasi. Bukti ganda. Validasi ganda. Metode yang amat teliti. Sehari, 2 hari, minggu, bulan. Setiap lembar kulit, setiap tulang, setiap pelempuk kurma, dibawa kepada Zaid. Ia memeriksanya, mencocokkannya dengan hafalan para sahabat. Terkadang Zaid menangis. Terkadang ia tersenyum ketika menemukan ayat yang ia hafal cocok dengan catatan. Terkadang ia gemetar saat mengangkat lembaran yang ditulis dengan tinta air mata sahabat yang kini telah syahid. Bukti kejujuran sahabat. Ada 1 ayat yang sangat sulit ditemukan catatan tertulisnya. Semua sahabat menghafalnya, tapi hanya 1 orang yang menyimpan catatannya langsung dari Rasulullah. Ayat itu adalah ayat terakhir dari surah At-Taubah. "Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari golonganmu sendiri." Ayat ini ditemukan di lembaran yang dimiliki Abu Huzaimah Al-Ansyari, satu-satunya sahabat yang menyimpan catatan tersebut. Setelah diverifikasi hafalannya oleh banyak sahabat, ayat itu diletakkan dalam mushaf. Mushaf pertama dalam sejarah Islam. Bulan demi bulan berlalu, akhirnya Al-Quran terkumpul. Bukan dalam 1 surah panjang, tapi dalam susunan yang sama seperti ketika Rasulullah membimbing urutan ayat-ayatnya. Mushaf itu tidak dinamai Mushaf Abu Bakar. Tidak dinamai Mushaf Umar. Tidak dinamai Mushaf Zaid. Nama kitab itu hanya 1. Al-Quran. Disimpan di rumah Abu Bakar hingga beliau wafat. Lalu diwariskan kepada Umar. Setelah Umar wafat, mushaf itu disimpan oleh Hafsyah binti Umar, istri Rasulullah. Zaid menghela napas panjang setelah selesai. Ia bersujud, air mata menetes di tanah masjid. "Ya Allah, aku telah menjaga Al-Quran dengan hidupku. Maka jagalah aku dengan Al-Quran di hari aku kembali kepada MU." Al-Quran bukan sekadar kitab, ia dijaga oleh generasi yang siap mati untuk itu. Abu Bakar menunjukkan bahwa kadang keputusan paling benar adalah keputusan paling berat. Umar mengajarkan bahwa agama ini dijaga dengan keberanian dan pemikiran visioner. Zaid mengajarkan bahwa amanah bisa lebih berat dari gunung. Al-Quran sampai ke tangan kita bukan kebetulan. Ia dijaga dengan darah, air mata, dan cinta. Angin Madinah bergerak pelan membawa aroma debu dan doa. Hari itu,
seorang lelaki duduk di ruangannya yang sederhana, memandangi jubah lusuh yang sudah memudar warnanya. Meski ia seorang khalifah serta pemimpin yang ditaati dunia Islam, ia tetap memakai pakaian yang telah ditambal. Dialah Utsman bin Affan. Sahabat yang lembut, pemalu. Hatinya selembut hujan pertama yang turun setelah kemarau panjang. Namun di balik kelembutan itu, tersimpan ketegasan seorang pemimpin yang kelak menyelamatkan Al-Quran dari perpecahan dunia. Api kecil dari negeri jauh. Hari itu Hudzaifah bin Al-Yaman datang dari perbatasan Syam dan Armenia. Wajahnya gelap. Langkahnya cepat. Ada sesuatu yang ia lihat dalam perang yang membuatnya tidak bisa tidur. Utsman menoleh ketika Hudzaifah masuk. "Assalamualaikum, wahai Hudzaifah." Hudzaifah tidak menjawab langsung. Ia mengambil napas berat, seolah membawa beban yang tak terlihat. "Wahai Utsman, aku takut umat ini akan hancur karena Al-Quran." Utsman mengernyit. Kalimat itu seperti panah yang langsung menghantam dada seorang pemimpin. Ia mendekat. "Apa yang kau lihat?" Hudzaifah duduk. Suaranya terdengar seperti seseorang yang baru saja melihat bencana. Di Syam, Irak, Azerbaijan, Armenia, umat Islam membaca Al-Quran dengan cara berbeda. Bacaan-bacaan itu berselisih satu sama lain. Utsman terdiam. "Maksudmu, mereka berbeda kiraet?" Hudzaifah mengangguk keras. "Mereka saling menyalahkan. Ada yang mengatakan bacaanku benar, bacaanmu salah. Ada yang menyebut bacaan Irak berbeda dari bacaan Syam. Mereka bertikai dengan ayat Allah." Hudzaifah memukul dada dengan tangan gemetar. Sebelum ini terjadi lebih parah, sebelum umat ini menjadi Yahudi dan Nasrani yang saling mengkafirkan kitab sendiri, lakukan sesuatu. Kata-kata itu berat. Menggores perasaan. Utsman bangkit. Ia berjalan ke jendela, memandang jauh ke arah Masjid Nabawi. Suara lantunan Al-Quran terdengar dari arah masjid, namun suaranya terasa sendu, seperti ayat-ayat itu sendiri sedang merintih. Al-Quran tidak boleh menjadi penyebab perpecahan. Majelis darurat antar sahabat. Hari itu, Utsman memanggil seluruh sahabat senior yang masih hidup. Masjid Nabawi menjadi saksi pertemuan terbesar yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Abdullah bin Mas'ud, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Abi Waqqas, Talhah, dan lainnya. Semua hadir. Utsman berdiri di depan mereka, wajahnya serius. "Wahai sahabat-sahabat Rasulullah, kabar telah sampai bahwa perbedaan bacaan Al-Quran telah menimbulkan perselisihan. Aku takut fitnah ini menyebar." Hening. Utsman melanjutkan dengan suara yang bergetar, "Aku berniat mengumpulkan umat pada satu mushaf. Mushaf yang berasal dari mushaf yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar." Masjid menjadi hening. Semua mata memandang Utsman. Lalu Ali bin Abi Thalib berdiri. "Demi Allah, apa yang hendak engkau lakukan, itu adalah kebaikan besar. Sekiranya aku yang menjadi khalifah, aku akan melakukan hal yang sama." Sayup terdengar suara takbir kecil dari beberapa sahabat. Abdullah bin Mas'ud yang hafal 70 surah langsung dari Rasulullah berdiri, suaranya berat. "Aku telah mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Kufah, sebagaimana Rasul mengajarkanku. Namun, jika umat dipersatukan dalam satu mushaf, demi Allah, itu lebih baik daripada perselisihan." Satu persatu sahabat menyetujui. Itulah momen sakral di mana dunia Islam memutuskan satu hal. Mushaf harus dibakukan. Bacaan harus diseragamkan. Karena persatuan lebih utama daripada perbedaan cara membaca. Perintah besar untuk Zaid bin Sabit. Utsman memanggil Zaid bin Sabit lagi. Zaid terkejut. "Engkau ingin aku mengulang pekerjaan ini?" Utsman mengangguk. "Bukan mengulang, tapi memperluas, menyalin, menyebarkan." Zaid menarik napas panjang. "Seandainya kalian meminta aku memindahkan gunung, itu lebih ringan bagiku daripada mengulang tugas ini." Utsman mengusap pundaknya. "Engkau tidak sendiri. Aku mengirimkan 3 Quraisy untuk membantumu, Abdullah bin Zubair, Sa'idi bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-Harits." Zaid mengangguk. "Baik, kalau begitu, tunjukkan mushaf yang disimpan Hafsyah." Utsman mengirim utusan untuk mengambil mushaf asli yang ditulis pada masa Abu Bakar, yang disimpan oleh Hafsyah binti Umar. Mushaf itu diletakkan di ruangan khusus.
Saat Zaid pertama kali memegang mushaf itu, ia hampir menangis. Ini adalah tulisan dari masa Rasulullah, ini saksi wahyu turun. Ia menyentuh lembaran itu seolah menyentuh sejarah. Proses penyalinan mushaf Utsmani. Mereka bekerja tidak seperti penulis biasa. Mereka seperti penjaga harta karun langit. Langkah mereka mengambil mushaf Abu Bakar sebagai sumber utama, menyalinnya ke lembaran baru. Jika ada perbedaan tulisan antara Ansar dan Quraisy, keputusan kembali pada bahasa Quraisy, karena Al-Quran turun dengan dialek Quraisy. Utsman memberi satu perintah yang sangat tegas. Jika kalian berbeda pendapat dalam penulisan, tulislah dengan bahasa Quraisy. Mereka bekerja siang dan malam. Tidak ada candaan. Tidak ada keluhan. Zaid memeriksa setiap huruf, setiap kata, setiap baris. Kadang ia menghentikan proses hanya untuk menangis. Ini bukan pekerjaan dunia, ini tanggung jawab akhirat. Mushaf pertama dicetak, disalin, dalam jumlah banyak. Setelah selesai menyalin, mushaf-mushaf itu dipisahkan menjadi beberapa eksemplar. Para sahabat menyebutnya Mushaf Al-Imam, Mushaf Induk. Kemudian Utsman mengirim mushaf itu ke berbagai wilayah. Basrah, Kufah, Syam, Makkah, Mesir, Bahrain. Setiap mushaf dikirim bersama qari resmi yang mengajarkan bacaannya. Setelah mushaf Utsmani sampai di setiap wilayah, Utsman mengeluarkan keputusan yang paling kontroversial namun paling penting dalam sejarah Islam. Seluruh catatan mushaf pribadi dibakar. Bukan karena mushaf pribadi itu salah, tapi karena dikhawatirkan perbedaan catatan pribadi menyebabkan perpecahan dan saling menyalahkan. Keputusan ini sangat berat. Tapi itulah keputusan yang menyelamatkan umat dari terpecah belah. Reaksi umat Islam. Beberapa orang tidak mengerti. Ada yang berkata, mengapa mushaf pribadi dibakar? Zaid menjawab dengan tegas, kami tidak membakar Al-Quran. Kami membakar perbedaan yang dapat memecah umat. Ali bin Abi Thalib mendengar kabar bahwa orang-orang mencela Utsman karena membakar mushaf pribadi. Ali naik ke mimbar di Kufah dan berkata lantang, seandainya aku menjadi khalifah, aku akan melakukan hal yang sama seperti Utsman. Sejak saat itu, tidak ada lagi perselisihan cara membaca mushaf. Tidak ada lagi klaim bacaan wilayah Irak lebih benar daripada wilayah Syam. Umat Islam kembali satu. Mushaf Utsmani Al-Quran yang kita baca hari ini. Inilah fakta besar. Mushaf yang kita baca hari ini, dari Indonesia sampai Arab, Turki sampai Afrika, adalah mushaf Utsmani. Penulisan, susunan surah, urutan ayat, semuanya sama seperti yang ditulis pada masa Utsman. Tidak ada satu huruf pun berubah. Jika bukan karena keputusan Utsman, maka hari ini mungkin dunia Islam terpecah seperti agama sebelum kita, yang punya banyak versi kitab. Utsman menyelamatkan umat dengan satu mushaf. Dan untuk itu, Utsman dibunuh. Ya. Khalifah lembut ini dibunuh di rumahnya saat membaca Al-Quran. Mushaf di pangkuannya terkena tetesan darah. Ayat terakhir yang dibacanya sebelum pedang menembus tubuhnya adalah, maka Allah akan mencukupi urusanmu dari mereka, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Seakan Allah sendiri menenangkan hatinya. Aku cukup bagimu, wahai Utsman. Hikmah bab ini. Saat umat mulai berbeda bacaan, Utsman mempersatukan. Saat catatan pribadi mengancam perpecahan, Utsman meniadakan. Saat ego muncul, Utsman memilih ridha Allah. Al-Quran selamat karena ada seseorang yang berani mengambil keputusan paling tidak populer. Seorang yang tidak takut dibenci manusia, asal Allah meridainya. Langit Madinah sore itu seperti menyimpan rahasia. Debu-debu menari bersama angin, mencium permukaan tanah yang masih basah setelah hujan semalam. Di salah satu rumah sederhana, seorang sahabat duduk bersandar pada dinding, wajahnya pucat namun matanya penuh cahaya iman. Namanya Zaid bin Sabit. Pemuda yang di usia belasan sudah dipilih Rasulullah menjadi penulis wahyu. Tangannya gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena perintah yang baru saja ia terima dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Perintah itu bukan perintah biasa. Zaid, kumpulkan seluruh ayat Al-Quran, jadikan satu, dalam mushaf.
Kalimat itu menembus hati Zaid lebih dalam daripada hujan menembus tanah. Ia mengulang kata-kata itu dengan suara yang hampir tak terdengar. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? 1. Pertentangan dalam hati Zaid. Zaid merasa gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di halaman rumah, jantungnya berdebar. Bagaimana mungkin manusia sepertinya memikul tugas yang lebih besar dari seluruh gunung di gurun ini? Ia menunduk. Ya Allah, mengapa aku? Kenapa bukan para sahabat senior? Para penulis wahyu lain? Ia ingat wajah Umar yang begitu serius ketika menyampaikan alasan pentingnya pengumpulan Al-Quran. Zaid, banyak hufaz, para penghafal Quran, gugur di medan perang. Bila tidak segera dikumpulkan, aku khawatir ayat-ayat itu akan hilang dari ingatan manusia. Tapi tetap saja, dalam hati Zaid ada rasa takut. Takut salah. Takut keliru. Takut memikul amanah yang menggetarkan langit. Namun Abu Bakar menatapnya dengan mata yang dipenuhi kelembutan, sekaligus ketegasan pemimpin. Wahai Zaid, engkau dulu menulis ayat untuk Rasulullah. Tidak ada yang lebih mengerti sistem penulisan wahyu selain engkau. Zaid terdiam. Dan saat Abu Bakar berkata, ini pekerjaan mulia, walau berat. Demi Allah, ini kebaikan. Kalimat itu seperti menghapus semua keraguan. 2. Sistem yang sangat ketat, bukan sekedar menulis ulang. Zaid mulai mengatur langkah. Ia tidak diizinkan hanya mengandalkan hafalan. Tanda panah kanan tebal 2 harus dengan 2 bukti, hafalan dan tulisan yang ditulis langsung di masa Rasulullah. Bayangkan seperti seorang penyidik yang mengumpulkan bukti paling penting dalam sejarah. Bukan hanya dari satu sumber. Tidak hanya dari satu orang. Harus ada 2 saksi per ayat. Zaid mendatangi rumah-rumah sahabat. Ia mengetuk pintu satu persatu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Apakah engkau menyimpan catatan ayat yang pernah Rasulullah perintahkan untuk ditulis? Ada yang menunjukkan potongan kulit, ada yang memberikan tulang belikat unta, ada yang memperlihatkan potongan pelepah kurma. Setiap sahabat, ketika menyerahkan catatan itu, mengusapnya perlahan, seperti mengusap jiwa mereka sendiri. Ini aku simpan sejak Rasulullah menyuruhku menuliskannya. Tolong jaga, tolong rawat. Ada air mata pada setiap penyerahan. Ayat-ayat itu bukan sekadar tulisan. Itu adalah bagian hidup mereka. 3. Ayat terakhir yang membuat Zaid menangis. Suatu hari, Zaid menemukan ayat terakhir untuk dilengkapi ke dalam mushaf. Ayat itu disimpan oleh seorang sahabat bernama Abu Huzaimah al-Ansyari, dan tidak ditemukan pada catatan orang lain. Ayat itu adalah, sesungguhnya ayat terakhir yang turun setelah Rasulullah wafat adalah ayat tentang riba. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah Maha Cepat perhitungannya. Quran Surat Al-Baqarah, 281. Zaid terdiam. Bibirnya bergetar. Ia menangis. Karena ayat itu bukan hanya akhir dari wahyu, melainkan akhir dari masa ketika Jibril turun membawa cahaya ke bumi. Setelah ayat itu, tidak ada lagi interaksi langit dan bumi dengan Rasulullah. 4. Perburuan ayat-ayat, mencari keberkahan, bukan sekadar data. Beberapa hari kemudian, Zaid dan timnya tiba di rumah seorang wanita tua. Pintu kayu itu terbuka perlahan. Di ambang pintu, berdirilah seorang ibu tua yang menyelimuti tangannya dengan kain lembut. Di dalam kain itu, ia memegang sesuatu. Ayat ini pernah ditulis oleh Rasulullah sendiri di waktu sore setelah perang Uhud. Zaid menunduk penuh adab. Ia menerima pelepah kurma itu seolah menerima mahkota. Setiap ayat yang ditemukan bukan sekadar tulisan. Itu adalah sejarah yang hidup. Jika ditempatkan di depan matahari, tulisan tinta hitam tersebut masih terlihat jelas, meski telah bertahun-tahun berlalu. Kadang tertulis di kulit sapi, batu tipis yang diratakan, potongan kain putih, tulang belikat unta. Semua itu dikumpulkan oleh Zaid dengan tangan yang bergetar, seolah ia sedang memegang serpihan surga. 5. Ketika saksi tidak datang-datang. Ada satu kejadian yang hampir membuat hati Zaid seakan runtuh. Ia sudah memegang catatan ayat. Ia juga menghafalnya. Tapi belum ada saksi kedua. Hari sudah malam. Zaid duduk di masjid dengan tubuh letih, kepala bersandar pada tiang. Ia menatap langit-langit masjid. Ya Allah,
Aku sudah menemukan ayatnya, aku menghafalnya, tapi mengapa saksi tidak datang? Azan subuh berkumandang. Lalu tiba-tiba datang seseorang. Nafasnya terengah-engah, peluh membasahi seluruh tubuhnya. Wahai Zaid, aku baru pulang dari desa sebelah. Aku membawa catatan tulisan ayat itu. Rasulullah menuliskannya di rumahku waktu itu. Zaid bangkit. Ia memegang catatan itu dengan dua tangan bergetar. Dan saat kedua bukti cocok, Zaid menunduk pada catatan itu. Air matanya jatuh. Ya Allah, Engkau menjaga kitab ini. 6. Perjalanan ayat terakhir. Dari rumah ke mushaf. Penyusunan itu tidak dilakukan sembarangan. Ayat-ayat diletakkan bukan sesuai waktu turunnya, bukan juga sesuai tema, tetapi sesuai instruksi Rasulullah, karena setiap kali Jibril membawa ayat baru, Rasulullah memanggil para penulis wahyu dan berkata, "Letakkan ayat ini pada surat ini, setelah ayat ini." Maka sistem peletakan ayat di mushaf langsung berdasarkan wahyu, bukan keputusan manusia. 7. Keteguhan Abu Bakar, demi Allah, ini kebenaran. Di tengah proses itu, Umar selalu menanyakan perkembangan. Zaid, apakah mushaf ini sudah mendekati selesai? Zaid menjawab sambil mengusap air mata karena lelah dan haru. Demi Allah, jika engkau memerintahkan aku untuk memindahkan satu gunung besar, itu lebih mudah dari ini. Abu Bakar memegang pundaknya. Zaid, kamu tidak sendirian. Allah bersama kita. Kata-kata Abu Bakar adalah penawar dari segala rasa takut. 8. Mushaf pertama selesai. Setelah berbulan-bulan penuh tangis, peluh, dan doa, mushaf pertama, hasil pengumpulan seluruh ayat Al-Quran, selesai. Zaid menatap mushaf itu. Di halaman-halaman itu tertulis ayat-ayat yang pernah turun di Gua Hira, Padang Pasir Tabuk, Masjid Nabawi, rumah-rumah sahabat. Ayat yang turun ketika Rasulullah sedang berdarah. Ayat yang turun ketika Rasulullah sedang tersenyum. Ayat yang turun sebagai kekuatan di saat sahabat hampir putus asa. Sekarang semua itu menjadi satu. Dalam mushaf. Zaid memegang mushaf itu, lalu bersujud. Tangisannya merambat memenuhi seluruh ruang. 9. Mushaf itu diletakkan di rumah Abu Bakar. Setelah selesai, mushaf itu tidak dipublikasikan. Ia tidak disalin dan disebarkan saat itu. Mushaf itu disimpan di rumah Abu Bakar hingga beliau wafat. Lalu pindah ke Umar. Setelah Umar wafat, mushaf itu disimpan oleh Hafsyah binti Umar, istri Rasulullah. Nantinya, mushaf inilah yang menjadi acuan untuk standarisasi mushaf di seluruh dunia pada masa Utsman bin Affan. Zaid pernah berkata, "Aku berhasil mengumpulkan Al-Quran dari potongan-potongan, tapi sebenarnya, Allah lah yang mengumpulkannya. Karena janjinya tidak pernah gagal. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami benar-benar menjaganya." Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Penjagaan itu terjadi bukan dengan keajaiban tiba-tiba. Penjagaan itu terjadi lewat air mata sahabat, hafalan mereka, darah yang tumpah di medan perang. Al-Quran terjaga bukan karena lembaran mushaf yang disusun. Al-Quran terjaga karena Allah menjaga hati orang-orang yang mencintainya. Zaid pernah berkata, "Aku berhasil mengumpulkan Al-Quran dari potongan-potongan, tapi sebenarnya, Allah lah yang mengumpulkannya. Karena janjinya tidak pernah gagal. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami benar-benar menjaganya." Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Penjagaan itu terjadi bukan dengan keajaiban tiba-tiba. Penjagaan itu terjadi lewat air mata sahabat, hafalan mereka, darah yang tumpah di medan perang. Al-Quran terjaga bukan karena lembaran mushaf yang disusun. Al-Quran terjaga karena Allah menjaga hati orang-orang yang mencintainya. Malam itu angin berhembus dari arah padang pasir, membawa aroma debu dan ketegangan yang menggantung di udara. Api unggun para pasukan menyala di halaman Masjid Nabawi, menerangi wajah para sahabat yang duduk melingkar. Di tengah kerumunan itu, seorang sahabat senior menatap langit, sahabat yang wajahnya menenangkan, tetapi keputusan-keputusannya mengguncang dunia. Dialah Utsman bin Affan, Khalifah ketiga, pemimpin lembut yang malaikat pun malu kepada beliau. Dan malam itu, beliau mendengar sesuatu yang membuat darahnya berdesir dingin.
Umat Islam hampir terpecah karena perbedaan qiraah. 1. Laporan yang mengguncang Madinah. Hari itu Hudzaifah bin Al-Yaman, komandan perang yang baru kembali dari Azerbaijan dan Armenia, berlari memasuki Madinah. Nafasnya terengah-engah, pakaiannya penuh debu perjalanan ribuan kilometer. Ia langsung mencari Khalifah Utsman. Amirul Mukminin, ini bahaya besar. Utsman mempersilakan Hudzaifah duduk, tetapi Hudzaifah menolak duduk. Ia berdiri, rahangnya mengeras. Sebelum lebih parah, tolong selamatkan umat Islam. Sebelum mereka bersikap seperti Yahudi dan Nasrani. Utsman mengerutkan kening. Apa maksudmu? Hudzaifah mengucapkannya perlahan, tetapi tegas, seperti panah yang menembus hati. Setiap daerah membaca Al-Quran dengan cara berbeda, dan mereka saling menyalahkan. Mereka saling menuduh, qiraahku lebih benar daripada qiraah MU. Utsman membeku. Ini lebih berbahaya daripada perang. 2. Mengapa bisa ada perbedaan bacaan? Sejak zaman Rasulullah, Al-Quran memang turun dengan 7 dialek, ahruf, untuk memudahkan banyak suku Arab yang berbeda logat. Ada suku yang tidak bisa mengucapkan huruf tertentu, Allah menurunkan keringanan melalui bacaan yang berbeda namun tetap benar. Contoh, kaf, dibaca oleh sebagian suku seperti fa. Perbedaan panjang pendek kalimat. Variasi kata yang maknanya sama. Semua sahabat tahu ini. Tapi saat Islam menyebar ke non-Arab, saat anak-anak dari Persia dan Romawi belajar Quran, mereka tidak tahu konteksnya. Bagi mereka, perbedaan bacaan dianggap kesalahan. Dan kesalahan dianggap penyimpangan. Semakin lama, suara-suara itu semakin nyaring. Bacaan dari Irak lebih sah? Tidak. Bacaan dari Syam lebih benar. Quran itu harus seperti yang diajarkan guruku. Hudzaifah melihat dengan mata kepala sendiri para pasukan Muslim saling menyalahkan bacaan saat perang. Ia berteriak kepada Utsman. Kalau ini tidak dihentikan, kita akan memiliki beberapa versi Al-Quran. Seperti Yahudi dan Nasrani. Kata-kata itu membuat Utsman gemetar. 3. Keputusan yang mengubah arah sejarah. Khalifah Utsman berdiri. Tatapannya menajam. Kepemimpinan terpancar dari wajahnya. Jika umat hampir pecah, maka wajib bagi seorang pemimpin untuk menyelamatkannya. Ia memanggil seluruh sahabat, para paling senior dan paling muda. Hadir. Ali bin Abi Thalib. Zubair bin Awam. Talhah bin Ubaidillah. Sa'id bin Abi Waqqas. Abdullah bin Mas'ud, ahli qiraah Irak. Abu Musa al-Asy'ari, ahli qiraah Basrah. Dan tentu, Zaid bin Sabit, yang dulu memimpin pengumpulan mushaf pada masa Abu Bakar. Suasana rapat itu mencekam. Utsman memandang Zaid, suara beliau tegas. Kumpulkan mushaf yang disusun pada masa Abu Bakar, dan buatlah salinan standar untuk dijadikan acuan seluruh negara Islam. Para sahabat mengangguk. Namun Zaid, diam. Seperti dulu, ia merasa beban itu terlalu berat. Sungguh, jika kalian memintaku memindahkan gunung, itu lebih ringan dari ini, gumamnya. Tapi Umar telah tiada. Abu Bakar telah tiada. Kini hanya dia. Dan Allah. Ia menghela nafas panjang. Baik. Aku akan melaksanakannya. 4. Mengambil mushaf dari Hafsyah binti Umar. Zaid pergi ke rumah Hafsyah, putri Umar, istri Rasulullah, yang menyimpan mushaf asli hasil pengumpulan pertama. Hafsyah membuka pintu dan tersenyum lembut. Wajahnya tampak tua, tapi matanya masih memancarkan kecerdasan. Aku tahu mengapa engkau datang. Zaid menunduk. Hafsyah, bolehkah mushaf itu aku pinjam untuk dibuatkan salinan standar, demi menyelamatkan umat Islam dari perpecahan? Hafsyah memandang lemari kecil di sudut ruangan. Di dalamnya tersimpan mushaf yang dulu Zaid tulis dengan air mata. Akhirnya ia membuka pintu lemari dan menyerahkan mushaf itu dengan dua tangan. Ambillah. Tapi setelah selesai, kembalikan kepadaku. Zaid menerima mushaf itu dengan tangan bergetar. Tangannya menyentuh lembaran mushaf, bukan sekadar lembaran, tapi sejarah iman umat manusia. 5. Tim penyusun mushaf standar. Utsman menunjuk 4 ahli Quran, semuanya dari suku Quraisy dan langsung diajarkan Rasulullah. Zaid bin Sabit, ketua. Abdullah bin Az-Zubair. Sa'idi bin Al-As. Abdurrahman bin Harits bin Hisham. Utsman berkata,
Jika kalian berbeda pendapat dalam bahasa Quraisy versus bahasa suku lain, gunakan bahasa Quraisy. Karena Quran turun dengan bahasa Quraisy. Mereka bekerja seperti pasukan penyelamat akidah. Bukan hanya mencocokkan tulisan. Mereka. Tanda centang tebal mencocokkan hafalan. Tanda centang tebal mencocokkan catatan sahabat. Tanda centang tebal mencocokkan mushaf Abu Bakar. 3 lapis verifikasi. Malam-malam mereka berlalu dengan ketegangan. 6. Konflik terbesar, perbedaan qiraah menjadi ego daerah. Di kota Kufah, di Irak, seorang ulama besar membaca dengan qiraah tertentu. Namanya Abdullah ibn Mas'ud. Ia adalah sahabat besar. Salah satu guru Al-Quran terbaik yang Rasulullah sendiri memuji. Namun Ibn Mas'ud belum sempat melihat mushaf standar yang akan disusun Utsman. Suatu ketika ia berkata, "Aku lebih pantas memimpin penyusunan mushaf daripada Zaid, karena aku belajar langsung dari Rasulullah." Dan itu benar. Tapi Zaid adalah penulis wahyu, yang menyusun mushaf pertama, yang hafal Quran lengkap, dan punya catatan wahyu yang terstruktur. Ali bin Abi Thalib akhirnya turun tangan. Ia berkata dengan suara mantap, "Wahai manusia, jangan kalian membicarakan Utsman buruk dalam masalah mushaf. Demi Allah, apa yang dilakukannya adalah kebaikan." Ucapan itu meredam konflik. Dan hari itu sejarah dicatat, tidak ada ego yang boleh mengalahkan penjagaan Al-Quran. 7. Mushaf standar pertama selesai. Setelah berbulan-bulan, mushaf standard selesai. Mushaf itu ditulis dengan riasm Utsmani, tanpa titik dan harakat, agar mencakup seluruh variasi qiraah yang sah dari Rasulullah. Jika ditambahkan titik dan harakat, mushaf itu hanya akan mengunci satu dialek. Dengan sistem ini, semua qiraah sah masih bisa masuk. Dan mushaf itu bukan versi baru. Itu adalah penyeragaman penulisan, bukan isi. Ayatnya sama, isi sama, susunan sama. Bedanya hanya cara penulisan. 8. Keputusan paling kontroversial dalam sejarah Islam. Utsman mengumpulkan seluruh mushaf yang berbeda-beda bentuk penulisannya di wilayah kaum muslimin. Dan memerintahkan, bakar semua mushaf yang tidak sesuai dengan mushaf standar. Mengapa? Agar tidak ada mushaf yang ditulis untuk catatan pribadi, yang hanya mencakup surat tertentu, yang tidak terverifikasi 2 saksi. Bukan karena mushaf lain salah, tapi agar tidak ada umat yang mengira mushaf lain adalah Quran lengkap. Sejarah mencatat, saat lembaran-lembaran itu terbakar, beberapa sahabat menunduk menangis. Bukan karena mushaf itu salah, tapi karena sejarah terbakar. Namun dari api itu, lahirlah persatuan umat Islam hingga hari ini. 9. Mushaf Utsmani diperbanyak dan dikirim ke seluruh negeri Islam. Utsman memerintahkan membuat beberapa salinan mushaf dan dikirim ke berbagai pusat Islam. Madinah, mushaf induk. Makkah, Kufah, Basrah, Syam, Yaman, Bahrain. Setiap mushaf dikirim bersama kari terbaik untuk mengajar bacaan yang benar. Dan sejak hari itu, umat Islam di seluruh dunia memiliki mushaf yang sama. 10. Hikmah abadi, Allah menjaganya lewat manusia. Malam itu, Zaid duduk sendirian di Masjid Nabawi. Ia memandang mushaf yang baru selesai. Tangannya menyentuh lembaran terakhir. Ia tidak menangis seperti dulu. Kali ini ia tersenyum. "Ya Allah, aku telah mengerahkan semuanya. Penjagaan ini, kini Engkau yang lanjutkan. Karena Allah sudah berjanji. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami benar-benar menjaganya." Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dan janji itu ditepati. Umat Yahudi memiliki banyak versi Taurat. Umat Nasrani memiliki banyak versi Injil. Tapi Islam, dari Maroko hingga Indonesia, dari masa Rasulullah hingga hari ini, mushafnya hanya satu. Karena Quran bukan dijaga oleh tinta. Quran dijaga oleh hati. Malam itu sunyi. Di balik dinding penjara yang lembab, seorang pemuda duduk bersandar pada tembok batu yang dingin. Cahaya remang dari sela jeruji menyinari wajahnya yang kurus, namun matanya menyala. Di tangannya tidak ada mushaf. Tidak ada lembaran. Tidak ada tinta. Yang ada hanya hafalan. Itulah Quran, berada di hati, bukan hanya di mushaf.
Dialah Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang dulu tegak berdiri membaca Al-Quran di depan Ka'bah meski kepalanya dihantam hingga berdarah. Malam itu, di penjara kotor, ia berbisik dalam hati. Selama Quran masih menjadi bagian diriku, mereka tidak akan bisa mengurungnya. Lalu ia membaca pelan. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Ayat itu menjadi selimut yang menenangkan. Dan dari sinilah kisah agung dimulai. 1. Ketika Quran dihafal, lebih kuat dari penjara manapun. Kembali ke masa awal Islam, ketika menjelang hijrah. Orang Quraisy sudah tidak bisa menghentikan dakwah. Mereka mulai menyiksa para penghafal Quran. Di antara mereka, Bilal bin Rabah, Habbab bin Al-Arat, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Mas'ud. Satu demi satu ditangkap. Di sebuah ruang kecil tak bersinar, mereka diikat, disiksa, dicekik, dipukul. Namun dalam gelap itu, terdengar bisikan. Kaf, wal Qur'anil Majid. Disusul suara lain. Ar-Rahman, Allamal Qur'an. Dan kemudian bisikan ketiga. Alif, Lam, Mim. Quran menjadi lilin di ruangan gelap itu. Setiap ayat adalah napas. Setiap hafalan adalah kebebasan. Salah satu penjaga penjara berkata dengan was-was. Mereka disiksa, tapi mereka justru tersenyum. Karena di tempat itu, mereka menjaga Quran dalam hati, tidak bisa dirampas. 2. Kisah Bilal, Ahad. Ahad, siang itu, pasir panas seperti bara api. Tubuh Bilal tergeletak di tengah padang pasir, dadanya ditindih batu besar. Budak hitam. Tidak punya harta. Tidak punya keluarga. Namun ia punya sesuatu yang tidak dimiliki para penyiksanya. Quran. Setiap kali ditindih batu, majikannya berteriak. Ucapkan nama Tuhan kami. Bilal menjawab dengan suara serak. Ahad, Ahad, Allah satu. Allah satu. Ia tidak membaca ayat panjang. Ia hanya mengucapkan satu kata. Tapi kata itu berasal dari Quran. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Dalam setiap tarikan napas yang menyakitkan, ia menjaga makna tauhid yang sama. Allah itu satu. Dan sejarah berubah karena satu kata. Dan kata itu berasal dari Quran. 3. Abdullah bin Mas'ud, mengguncang Mekah dengan surat Ar-Rahman. Di hari lain, ketika Quran baru turun sebagian, para sahabat yang masih rahasia keberadaannya berkumpul. Mereka berkata, siapa yang berani membaca Quran di depan umum? Semua terdiam. Membaca Quran depan Ka'bah berarti siap disiksa sampai mati. Lalu Abdullah bin Mas'ud berdiri. Tubuhnya kurus. Kakinya kecil. Suara tidak terlalu lantang. Biarkan aku yang melakukannya. Para sahabat terkejut. Engkau? Tubuhmu kecil. Abdullah tersenyum. Allah lebih besar daripada tubuhku. Keesokan harinya, ia berdiri di depan Ka'bah, tanpa rasa takut, dan mulai membaca. Ar-Rahman, Allamal Qur'an. Semua berhenti. Pedagang, peziarah, pemimpin Quraisy, semua menoleh. Telinga mereka seperti tersambar kilat. Suara Abdullah bin Mas'ud seperti merobek langit Makkah. Para pemuka Quraisy marah. Mereka berlari dan memukulinya. Darah mengucur dari pelipis, mengalir ke bibirnya. Abdullah jatuh, namun bibirnya masih bergerak. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadzibaan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Para sahabat mengangkatnya, tubuhnya berlumuran darah. Namun Abdullah tersenyum. Demi Allah, aku tidak pernah merasa selezat ini membaca Quran. Dan malam itu, ia ditangkap dan dipenjara. Di penjara gelap, ia mengulang ayat-ayat itu bersama Bilal, Amir, Habbab. Di ruang paling gelap, di tempat paling kejam, merekalah cahaya. 4. Habbab bin Arat, disetrika hidup-hidup.
Habab pernah ditangkap dan dibakar punggungnya dengan bara besi. Setelah penyiksaan itu, salah satu sahabat menanyakan, "Apa yang membuatmu bertahan?" Habab menjawab dengan mata berkaca-kaca. "Karena setiap kali api menyentuh kulitku, aku membaca dalam hati, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan rasa sakit itu hilang." Itu ayat Quran. Dan ayat itu menguatkan hatinya lebih dari air memadamkan api. 5. Ketika Quran disebut, tak bisa dikalahkan oleh rantai. Di Madinah setelah hijrah, pernah ada sahabat yang ditawan rombongan kafir. Mereka dirantai. Tangan terikat. Kaki terikat. Pintu terkunci. Namun setiap malam, penjaga penjara mendengar suara yang sama. La ilaha illa Allah. Muhammad Rasulullah. Dan mereka membaca ayat-ayat Quran. Salah satu algojo berkata marah, "Tutup mulutmu. Quran itu milik Muhammad." Sahabat itu menatapnya dan berkata, "Quran milik Allah. Dan Allah ada di sini." Algojo itu menunjuk dadanya. Ia tertawa sinis. "Oh, jadi Allah ada di dalam dirimu." Sahabat itu menjawab tenang, "Tidak perlu kunci untuk membuka apa yang ada di dalam hati." Algojo tercekat. Karena kata-kata itu benar. 6. Quran diselundupkan dalam tangis. Di zaman perkampungan Islam berkembang, ada daerah di timur di mana Quran tidak boleh diajarkan. Seorang ibu setiap malam berpura-pura meninabobokan bayi. Ia mengayun anaknya sambil berbisik, "Bismi rabbika alladzi khalaq." Suaminya berkata dengan suara panik, "Jangan terlalu keras. Kalau penjaga dengar, kita bisa dihukum." Ibu itu menatap mata bayinya. Lalu menjawab, "Kalau aku tidak mengajarkan Quran kepadamu, siapa yang akan melakukannya?" Dan air matanya jatuh di pipi anak itu. Air mata penuh Quran. 7. Quran dalam perut ikan. Ini kisah di Andalusia, Spanyol, pada era pemerintahan Kristen. Ketika kerajaan Islam jatuh, mushaf Quran dibakar. Para ulama ditangkap, penghafal Quran dipaksa meninggalkan Islam. Seorang qari, guru Quran, ditangkap. Mushafnya disita. Beberapa hari setelah pemusnahan mushaf, seorang penjaga penjara menemukan sesuatu yang aneh. Di kolam dekat pelabuhan, seekor ikan mati tergeletak. Dan di dalam perut ikan itu, ada lembaran Quran. Ternyata seorang santri melemparkan mushaf ke laut untuk menyelamatkannya. Ikan itu menelannya. Tapi Allah ingin menunjukkan, Quran tidak bisa dihancurkan. 8. Pemuda berusia 10 tahun menangis di depan hakim. Di satu kota besar, pengajaran Quran dilarang. Seorang guru Quran ditangkap. Di pengadilan, hakim bertanya sinis, "Apa kejahatanmu?" Guru itu menjawab, "Mengajarkan Quran." Hakim tertawa. "Masa depanmu berakhir di sini." Tiba-tiba dari pintu belakang terdengar suara kecil. Seorang anak usia 10 tahun berlari sambil menangis. Ia memeluk kaki gurunya. "Jangan ambil guru Quranku." Hakim menghardik. "Kenapa kamu menangis? Masih banyak guru lain." Anak itu menatap hakim dengan mata bengkak. "Tapi guru ini mengajarkan aku cara mengenal Allah." Seluruh pengadilan terdiam. Tidak ada yang bisa menjawab. 9. Mereka berpikir bisa mengurung cahaya. Seluruh penguasa zalim di setiap zaman mencoba mengurung para penghafal, menghancurkan mushaf, melarang pengajaran Quran. Tapi mereka lupa satu hal. Quran bukan hanya tulisan. Quran adalah hidup. Quran bukan hanya huruf, tapi cahaya. Dan cahaya tidak bisa dipenjara. 10. Penutup bab, hikmah yang membuat hati bergetar. Bayangkan, mushaf bisa dirampas, tinta bisa dibakar, kertas bisa dihancurkan. Tapi hafalan di hati tidak bisa dipenjara, tidak bisa dicuri, tidak bisa dihancurkan. Karena Allah telah berfirman, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan Kami pula yang menjaganya." Quran Surat Al-Hijr 9. Allah tidak menjaga Quran dengan lemari besi. Allah menjaganya dengan hati manusia. Inilah mengapa Quran tetap sama selama 1400 tahun. Dari zaman Rasulullah hingga kamu yang membaca ini. Karena Quran bukan disimpan di perpustakaan. Quran disimpan di dada. Angin musim panas sedang ganas-ganasnya menyapu padang pasir Madinah. Langit putih menyilaukan. Pasir berputar seperti debu yang menari dalam keganasan badai.
Di tengah hiruk-pikuk itu, halaman Masjid Nabawi menyimpan sebuah suasana yang berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada senda gurau, bahkan tidak ada sahabat yang bercakap tanpa menundukkan pandangan. Hari itu, udara seperti membawa kabar kekhawatiran. Di tengah lingkaran para sahabat, duduk seorang lelaki dengan mata merah dan raut wajah yang jauh lebih tua dari usianya. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Suasana hening, seperti ada sesuatu yang menahan napas seluruh kota Madinah. Di hadapan Abu Bakar terbentang lembaran-lembaran daun lontar, kulit hewan, pelepah kurma, dan potongan batu tipis yang penuh ukiran ayat-ayat suci. Di sisi kanan, duduk Umar bin Khattab, tegap namun wajahnya menyimpan kecemasan yang tidak biasa. Di sisi kiri, duduk Zaid bin Sabit, mata yang selalu penuh cahaya kini tampak bimbang dan penuh beban. Zaid menggenggam lembaran itu dengan gemetar. "Wahai Abu Bakar," suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Aku masih merasakan tanganku lemah untuk menyentuh sesuatu yang Rasulullah belum perintahkan." Abu Bakar menatap Zaid. Tatapannya bukan tatapan pemimpin. Itu tatapan seorang ayah yang memohon. "Wahai Zaid, Rasulullah memang tidak memerintahkan, tapi keadaan umat ini memaksa kita melakukannya." Zaid menggeleng. "Bagaimana mungkin aku mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah?" Umar mencondongkan tubuh, suaranya tegas namun lembut. "Demi Allah, ini bukan pembaruan agama. Ini penyelamatan Al-Quran agar tidak hilang. Banyak para penghafal yang gugur di medan perang. Jika kita tidak melakukan ini sekarang, siapa yang menjamin generasi setelah kita tetap memegang Al-Quran utuh?" Zaid terdiam. Umar melanjutkan dengan suara bergetar, pertama kalinya Zaid melihat Umar seperti itu. "Zaid, aku telah menyaksikan sendiri para hufaz berguguran di Yamamah. Mereka membawa Al-Quran di hati mereka, lalu mereka syahid satu demi satu. Jika kita biarkan ini berlanjut, bagaimana nasib umat setelah kita?" Abu Bakar menambahkan dengan suara pecah, "Aku khawatir Al-Quran hilang, bukan karena Allah tidak menjaganya, tetapi karena kita tidak menjalankan amanat kita sebagai penjaga." Angin padang pasir bertiup kencang. Lembaran daun lontar di meja bergeser, seakan ikut menguatkan ketegangan. Zaid menunduk. Hatinya kacau. Ia merasa berat, seberat memindahkan gunung. "Aku merasa menahan gunung." Setelah majelis bubar, Zaid berjalan sendirian ke pinggir masjid. Bayangan tiang-tiang masjid yang sederhana menutupi sebagian wajahnya. Ia duduk sambil memegang dadanya. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Bagaimana aku memulai sesuatu yang Rasul MU tidak memulai?" Dari jauh, Umar menghampirinya lagi. "Wahai Zaid," Umar berkata pelan. "Allah memilihmu agar Al-Quran terjaga melalui tanganmu." Zaid menoleh, kali ini matanya berkaca-kaca. "Wahai Umar, engkau mudah berkata. Tapi pekerjaan ini bukan seperti menyusun surat, bukan seperti menata catatan perang. Aku merasa seakan memindahkan gunung dari tempatnya." Umar terdiam. Setelah lama diam, ia hanya menjawab, "Kalau bukan engkau, lalu siapa?" Zaid mengusap wajahnya. Akhirnya ia bangkit perlahan. "Jika ini keputusanmu dan keputusan Abu Bakar, aku akan taat." Umar tersenyum lega. Untuk pertama kalinya hari itu, kegelisahannya mereda. "Bukan keputusan kami, Zaid, tapi amanah dari Allah untuk seluruh umat." Lembah yang menyimpan hafalan para syuhada. Keesokan harinya, Zaid keluar dari kota Madinah. Ia berjalan ke daerah Uhud, ke arah lembah tempat para hafiz gugur di perang Yamamah. Ia ingin menyaksikan sendiri bahwa para penghafal memang telah syahid dengan membawa ayat di dalam hati mereka. Umar menyertainya hingga tepi lembah. Di ujung tebing, Zaid memandang jauh ke bawah. Hamparan pasir masih menyimpan bekas darah. Udaranya seperti membawa aroma duka. Di sini, mereka menghembuskan napas terakhir, Umar berkata lirih. Dengan ayat Allah masih menempel di lidah mereka. Zaid menutup mata. Dalam keheningan itu, ia seperti mendengar suara-suara samar. "Robbana, la tuzigh qulubana." Ia membayangkan satu demi satu sahabat penghafal Al-Quran tumbang, namun ayat-ayat terus keluar dari mulut mereka hingga napas terakhir. Bibir mereka masih bergerak, meski pedang menancap di tubuh mereka. Mereka pergi membawa hafalan,
Tapi jika hafalan itu tidak dituliskan, maka generasi setelah kita hidup dalam kegelapan. Umar menatapnya tajam. Apa engkau masih ingin menunda? Tidak lagi, jawab Zaid lirih. Hari itu, untuk pertama kalinya, Zaid ikhlas. Ia turun dari lembah dengan hati yang berbeda. Sistem pengumpulan Al-Quran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Proses pengumpulan dimulai. Tidak sembarang cara. Tidak asal tulis. Tidak berdasarkan hafalan 1-2 orang. Abu Bakar menetapkan sistem ketat. Setiap ayat tidak akan diterima kecuali ada 2 saksi. 1. Hafalan dari penghafal yang terpercaya. 2. Catatan tertulis yang langsung ditulis di hadapan Rasulullah. Masjid Nabawi menjadi pusat verifikasi ayat. Di sana, ratusan sahabat datang bergantian. Tangan mereka membawa pelepah kurma yang penuh tulisan, lembaran batu tipis, kulit binatang, bahkan tulang bahu unta yang telah diukir dengan ayat-ayat Al-Quran. Zaid menyambut satu demi satu sahabat dengan hati berat namun penuh tekad. Wahai Zaid, aku memiliki ayat dari surat Al-Baqarah. Benarkah engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah? Ya. Dan saksi kedua adalah Ubay bin Ka'ab. Zaid menuliskan, setelah memastikan hafalan 2 sahabat sama persis. Hari berganti hari. Bulan berganti bulan. Para sahabat datang dengan penuh kehormatan, seperti membawa harta karun. Bahkan seorang sahabat pernah menangis hanya karena memegang 1 ayat. Aku ingin menjadi bagian dari penjagaan ini. Herba, malam tanpa tidur. Malam itu, Zaid duduk di kamar kecilnya. Lembaran demi lembaran ayat menumpuk di depannya. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tetapi takut. Takut salah. Takut ada 1 kalimat yang hilang. Takut tidak menjaga amanah. Ia menatap langit-langit sambil memeluk dadanya. Ya Allah, Engkau menurunkan Al-Quran kepada Nabi Mu, mengapa Engkau memilihku untuk menjaganya? Air matanya jatuh di atas lembaran. Ia terisak. Sebagian ulama mengatakan, Zaid tidak pernah tidur nyenyak selama proses pengumpulan itu berlangsung. Pernah suatu malam, Zaid terjaga sampai hampir subuh hanya karena 1 ayat yang ia cari belum ditemukan saksi keduanya. Keesokan paginya, ia mengunjungi rumah-rumah sahabat, mencari siapa yang masih menyimpan catatan tersebut. Sampai suatu hari, ia menemukan ayat terakhir bersama seorang sahabat. Dengan lembaran itu, Zaid menangis, seakan menemukan emas. Ayat terakhir yang paling sulit dicari. Ada 1 ayat yang sangat sulit ditemukan catatan tertulisnya, meskipun banyak yang menghafal. Ayat itu adalah 128-129. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu. Zaid berkata, aku mencari ayat ini, hingga hanya 1 orang yang menyimpannya dalam catatan pribadinya, yaitu Huzaimah bin Sabit. Mengapa hanya catatan Huzaimah yang diterima? Karena Rasulullah pernah berkata bahwa kesaksian Huzaimah setara dengan 2 orang saksi. Maka catatannya diterima sebagai saksi kedua. Saat ayat itu ditemukan, Zaid memegangnya erat. Ia menatap tulisan itu lama sekali. Seakan-akan aku melihat Rasulullah di depan mata. Selesai. Tapi tidak pernah selesai. Setelah berbulan-bulan, atau bahkan hampir setahun, proses pengumpulan selesai. Ayat demi ayat tersusun dalam 1 mushaf utuh. Mushaf pertama dalam sejarah umat manusia. Zaid berdiri di ruang Abu Bakar, menyerahkan mushaf yang sudah tersusun. Ia tidak berbicara. Abu Bakar membuka lembarannya perlahan. Saat mata Abu Bakar jatuh pada ayat pertama, matanya memerah. Zaid, suaranya pecah. Engkau tidak menyusun lembaran, engkau menyusun masa depan umat. Umar ikut menangis. Ini bukan pekerjaan manusia saja. Ini adalah penjagaan Allah. Zaid hanya menunduk. Aku tidak pantas dipuji. Aku hanya takut tidak amanah. Abu Bakar menepuk bahunya. Jangan salah. Engkau telah menjadi bagian dari sejarah langit. Herba penutup bab 7, hikmah mendalam. Ada orang yang diberi kehormatan menjadi penghafal Al-Quran. Ada orang yang diberi kehormatan membacanya. Ada orang yang diberi kehormatan memahaminya. Tapi sangat sedikit orang yang diberi kehormatan menyelamatkannya. Hikmah terbesar dari bab ini. Al-Quran tidak turun untuk dihafal oleh 1 orang. Ia turun untuk dijaga oleh seluruh umat.
Pengumpulan mushaf pertama bukan sekadar sejarah. Itu air mata, darah, dan pengorbanan para sahabat. Dan hari ini, ketika kita membuka mushaf dengan santai, ada jutaan pengorbanan di balik setiap hurufnya. Hari itu, matahari belum sempurna naik ketika Umar bin Khattab berjalan tergesa-gesa menuju rumah Hafsyah binti Umar, putri kandungnya sendiri, sekaligus istri dari Rasulullah. Wajah Umar penuh kecemasan, dan langkahnya meninggalkan jejak debu di sepanjang jalan Madinah. Di dalam rumah itu, tersimpan sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun di muka bumi. Sesuatu yang telah ditulis dengan air mata Zaid. Sesuatu yang disusun dengan ketelitian penuh rasa takut. Mushaf pertama dalam sejarah Islam, Mushaf Abu Bakar. Mushaf itu disimpan oleh Hafsyah setelah Abu Bakar wafat dan Umar menjadi khalifah. Namun pagi itu, ada kabar yang mengguncang dunia. Kabar yang membuat Umar seperti kehilangan detak jantungnya. Lemari penyimpanan mushaf tidak ditemukan, hilang, lenyap, tidak ada di tempatnya. Dan itu cukup untuk mengguncang Madinah. Herba, mushaf itu tidak ada di tempatnya. Seorang pembantu rumah Hafsyah berlari terburu-buru ketika melihat Umar datang. Amirul Mukminin, masuklah. Putri Anda sedang mencari mushaf itu sejak subuh. Hafsyah muncul dari balik tirai. Nafasnya tersengal, mata basah, dan tangan gemetar. Ayah, mushaf itu, aku tidak menemukannya. Umar membeku. Seakan seluruh dunia runtuh. Apa maksudmu, tidak ditemukan? Hafsyah menutup wajahnya. Aku menyimpannya di dalam lemari kayu yang selalu terkunci, seperti yang ayah pesan. Tapi ketika aku ingin mengeluarkannya, lemari itu terbuka, dan kosong. Umar meraih kedua bahunya. Siapa yang kau izinkan masuk ke kamar ini? Siapa yang kau izinkan menyentuhnya? Tidak ada. Tidak seorang pun. Aku bahkan tidur di depan lemari selama 2 malam ini. Umar nyaris terjatuh. Bayang-bayang tragedi terlintas di kepalanya. Jika mushaf itu hilang. Jika mushaf itu dibakar. Jika mushaf itu rusak. Jika mushaf itu dicuri. Maka seluruh penyusunan yang dilakukan Abu Bakar akan sia-sia. Semua air mata, semua pengorbanan, semua hafalan para syuhada, semua yang disusun oleh Zaid, hilang hanya karena kelalaian. Cari sampai kalian temukan. Umar keluar rumah dengan langkah terhuyung. Ia berdiri di depan rumah Hafsyah dan berseru dengan suara keras yang membuat orang keluar dari rumah masing-masing. Demi Allah yang jiwa Umar berada dalam genggamannya. Mushaf Al-Quran telah hilang dari rumah Rasulullah? Barang siapa yang menemukannya akan mendapat hadiah yang tidak terhingga. Dan barang siapa yang menghilangkannya, sungguh ia akan berhadapan denganku. Orang-orang langsung berlari menyebar ke setiap gang Madinah. Para penghafal Quran meninggalkan aktivitas mereka. Para sahabat membuka setiap pintu rumah yang mereka curigai pernah menjadi tempat singgah budak atau tamu musafir. Di setiap langkah pencarian, Umar merasa punggungnya berat seperti memikul dunia. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah ini kepada hamba MU. Sementara itu, Zaid bin Sabit sedang duduk di rumahnya. Pagi itu dia berencana beristirahat, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan tidak tidur cukup karena proses pengumpulan mushaf. Tiba-tiba seseorang berlari menuju rumahnya sambil terengah. Zaid, mushaf yang kau tulis itu, hilang. Lembarannya jatuh dari tangan Zaid. Apa maksudmu, hilang? Itu mushaf satu-satunya yang lengkap? Hafsyah tidak menemukannya. Zaid langsung berdiri. Lututnya lemas, wajahnya pucat. Allahu Akbar. Ia memegang dadanya. Dalam hati ia berkata, Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah ini akibat kelalaianku. Ia berlari menuju Masjid Nabawi. Jangan ada yang pulang sebelum mushaf ditemukan. Di dalam masjid, Umar menyusun barisan keluarga Bani Adi dan Bani Zuhrah. Cari di setiap rumah. Cari di setiap sudut Madinah. Cari sampai kalian temukan, atau aku akan menebusnya dengan darahku. Zaid tiba dengan napas memburu. Umar, apa benar mushaf itu hilang? Umar menatapnya dengan mata merah. Ini bukan hanya lembaran, Zaid, ini masa depan umat. Zaid menahan air mata. Aku telah menyerahkan seluruh hidupku untuk lembaran itu. Umar memegang tangan Zaid. Kau tidak salah. Kita hanya belum selesai menjaga amanah ini.
Tiba-tiba seseorang berteriak dari kejauhan. Aku menemukannya. Semua orang menoleh. Seorang pemuda berlari dari arah sumur yang berada di belakang rumah Hafsyah. Di tangannya, ada sebuah bungkus kain. Ia menyerahkannya ke tangan Umar dengan kepala tertunduk. Ini, terikat dengan kain dan terjatuh di dekat sumur. Kami menemukannya terjepit di sela bebatuan. Umar membuka kain itu perlahan. Hafsyah menahan napas. Zaid menempelkan telapak tangannya ke dadanya, seperti ia ingin memastikan hatinya masih berdetak. Dan ketika kain itu terbuka, terlihat lembaran-lembaran mushaf itu, terjaga, tidak rusak sedikit pun. Umar terisak. Hafsyah menangis sambil sujud syukur. Zaid tidak mampu berdiri. Ia jatuh terduduk sambil menangis keras, bukan menangis lemah, tetapi menangis lega. Ya Allah, Engkau yang menjaganya. Umar mencium mushaf itu. Bukan aku yang menyelamatkan ini, bukan Zaid, bukan Hafsyah, tetapi Engkau wahai Allah, penjaga Al-Quran. Namun Umar tahu sesuatu. Jika mushaf ini terus berada dalam satu rumah, maka suatu hari bisa saja musibah yang sama terjadi lagi. Setelah peristiwa itu, Umar mengumumkan, mushaf ini tidak boleh berpindah tempat. Ia hanya boleh di bawah penjagaan Hafsyah. Dan ia tidak boleh dipinjam tanpa sepengetahuanku. Setiap malam, Hafsyah tidur di dekat mushaf itu. Kadang ia terbangun hanya untuk memastikan mushaf masih ada. Kadang ia memeluknya sambil menangis. Aku tidak ingin menjadi wanita yang disebut sebagai perempuan yang mushafnya hilang. Herba beberapa tahun berlalu, Umar wafat dalam kondisi syahid. Hafsyah tetap menjaga mushaf itu. Namun dunia Islam membesar. Daerah taklukan semakin luas. Islam menyebar ke Syam, Irak, Persia, Mesir. Para pendatang baru belajar Quran dari guru yang berbeda-beda. Dan mulai terjadi perbedaan bacaan. Beberapa bacaan berasal dari Ubay bin Ka'ab, yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari. Perbedaan itu sah, karena Rasulullah memang mengajarkan Al-Quran dengan berbagai qiraah. Namun di daerah-daerah baru, muncul gesekan. Di Kufah, di Basrah, di Armenia, di Azerbaijan. Para tentara Muslim yang berasal dari wilayah berbeda, bertengkar karena bacaan yang berbeda. Hudzaifah bin Yaman, panglima perang, menyaksikan sendiri kejadian itu. Kau salah. Tidak, bacaanmu yang salah. Hudzaifah terkejut, gemetar, dan berkata dalam hatinya, jika umat ini berbeda dalam bacaan seperti Ahlul Kitab berbeda dalam kitab mereka, maka kehancuran akan datang. Hudzaifah menghadap Utsman bin Affan. Wahai Amirul Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka terpecah seperti Yahudi Nasrani terpecah dalam kitab mereka. Wajah Utsman langsung berubah tegang. Apa yang membedakan bacaan mereka dari satu sama lain? Hudzaifah menjawab, setiap wilayah membaca sesuai hafalan gurunya. Jika ini terus dibiarkan, umat akan saling menyalahkan. Utsman berdiri. Mushaf Hafsyah, kita harus meminjamnya. Herba kembali ke rumah Hafsyah. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, pintu rumah Hafsyah diketuk dengan sangat tegas oleh seorang khalifah. Hafsyah keluar? Ada apa, Amirul Mukminin? Utsman menunduk penuh hormat, berbeda dari Umar yang datang dengan ketegangan. Wahai Hafsyah, berikan mushaf itu kepada kami. Bukan untuk disimpan, tetapi untuk diperbanyak dan disatukan menjadi satu standar bacaan agar umat Islam tidak berselisih. Hafsyah terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Ia memandang mushaf itu seperti seorang ibu memandang anaknya. Aku akan memberikannya, tetapi hanya jika engkau berjanji akan mengembalikannya. Utsman menyentuh dadanya. Demi Allah, mushaf itu akan kembali padamu. Hafsyah menyerahkan mushaf itu dengan kedua tangannya yang bergetar. Jagalah ia, seperti ayahku menjaganya. Allah yang menjaga Al-Quran. Manusia hanya diberi kehormatan untuk menjadi perantaranya. Mushaf itu bukan sekadar buku. Ia adalah air mata Hafsyah, keringat Abu Bakar, kecemasan Umar, pengorbanan Zaid, kesyahidan para penghafal Quran. Dan Allah menjaga semuanya. Karena Al-Quran bukan milik siapapun. Al-Quran adalah milik seluruh umat. Malam turun di Madinah. Angin gurun mengalir pelan dari arah utara,
melewati pohon-pohon kurma yang berdiri tegak seperti para penjaga yang menjaga rahasia langit. Di kejauhan, lampu-lampu minyak mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya pada dinding rumah dari tanah liat. Madinah terasa tenang, tapi hati orang-orang besar di dalamnya, Abu Bakar, Umar, dan Zaid, tidak pernah benar-benar tenang. Malam-malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah malam perjuangan melawan kefanaan manusia. Karena satu hal terus mengusik pikiran mereka, bagaimana menjaga Al-Quran tetap utuh, tetap murni, hingga akhir zaman. 1. Malam di kediaman Abu Bakar. Abu Bakar duduk sendiri di ruang tamunya. Di depannya ada lampu minyak kecil, cahayanya menerangi wajah beliau yang mulai tampak menua. Tangan beliau gemetar, bukan karena sakit, tetapi karena beban amanah yang luar biasa berat. Di sampingnya, gulungan-gulungan catatan dari para sahabat mulai menumpuk, pelepah kurma, tulang belikat unta, batu tipis, kulit hewan yang sudah diproses. Semua saksi wahyu, semua saksi suara Jibril. Abu Bakar memejamkan mata. Di dalam keheningan, ia mendengar gema suara Rasulullah yang pernah berkata saat wahyu turun. Amanah ini lebih berat dari langit dan bumi. Abu Bakar menunduk. Air matanya jatuh. Ya Allah, aku hanyalah manusia yang lemah. Aku tidak pernah meminta amanah sebesar ini. Tapi bila ini engkau pilihkan melalui tangan Umar, maka kuatkan aku. Di luar rumah, angin gurun berbisik. Seperti tidak ingin mengganggu seorang lelaki yang sedang memikul urusan umat manusia. 2. Zaid bin Sabit, malam yang menggetarkan. Di kediamannya, jauh dari rumah Abu Bakar, seorang pemuda menulis dengan telaten. Cahaya lampu menyinari wajahnya yang tengah berkeringat. Bukan karena panas, tapi karena tekanan sejarah. Nama pemuda itu adalah Zaid bin Sabit, sang penulis wahyu. Ia memegangi sebuah pelepah kurma di tangan kirinya, dan di tangan kanannya pena dari batang kurma yang diruncingkan. Di hadapannya ada daftar panjang nama sahabat yang harus ia temui satu persatu. Zaid menunduk, bergumam, "Ya Allah, kalaupun aku harus memikul gunung, mungkin lebih ringan daripada ini." Ia teringat kata-kata Umar pada hari tugas itu diberikan. "Zaid, engkau adalah pemuda yang cerdas, terpercaya, kami tidak pernah ragu dengan hafalanmu." Ucapan itu indah, tapi juga membuat dadanya sesak. Bukan karena ia meragukan hafalannya, tetapi karena Zaid tahu, Al-Quran tidak boleh hanya mengandalkan hafalan. Harus ada bukti tertulis, yang diberi sanad, dicek silang oleh banyak sahabat. Ia menyeka keringatnya. Tekanan ini bukan tekanan dunia. Ini tekanan keabadian. 3. Saksi-saksi wahyu di seluruh Madinah. Dan dimulailah perjalanan yang kelak akan dikenang sepanjang zaman. Setiap hari, Zaid berkeliling Madinah. Tapi ia tidak hanya meminta catatan tulisan sahabat. Ia membutuhkan dua hal sekaligus. Bukti fisik, tulisan asli dari saat wahyu turun. Bukti lisan, dua saksi yang menghafal ayat tersebut. Inilah standar yang tidak ada tandingannya dalam sejarah teks suci agama manapun. Bayangkan, jika seseorang datang membawa tulisan satu ayat Al-Quran, meski tulisan itu ia buat sendiri saat wahyu turun, Zaid tetap tidak akan menerimanya sampai ada minimal dua orang sahabat yang menghafalnya dan bisa bersaksi. Aku mendengar langsung dari Rasulullah. Hasilnya, setiap lembar catatan sahabat punya rantai sanad dua kali. Sanad tulisan, dan sanad hafalan. Karena itulah Al-Quran tidak mungkin dipalsukan. 4. Drama di Masjid Nabawi, proses verifikasi. Masjid Nabawi menjadi seperti ruang sidang ilmiah. Sahabat duduk melingkar. Di tengah mereka, Zaid bin Sabit, dengan catatan-catatan yang sudah dipilah. Dialog demi dialog terjadi. Ayat ini diturunkan di rumah Ummu Salamah. Tidak, aku mendengarnya di medan perang Uhud. Tidak bertentangan. Wahyu bisa turun di dua tempat. Diskusi itu bukan sekadar ingatan. Itu adalah penelitian ilmiah. Setiap ayat diperlakukan seperti harta karun dari langit. Umar datang membawa selembar kulit hewan bertuliskan salah satu ayat. Suasananya hening. Umar berkata, "Aku mendengar ayat ini dari Rasulullah." Zaid bertanya, "Siapa saksi kedua?" Umar menggeleng. Zaid tidak mencatatnya. Beberapa orang menahan napas.
Bagaimana mungkin tulisan dari Umar, sang pemimpin yang gagah dan terpercaya, tidak langsung diterima? Tetapi Zaid tidak bergeming. Inilah rahasia kenapa Al-Quran terjaga hingga hari ini. Kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh kedudukan seseorang. 5. Ayat terakhir yang menembus hati. Hari itu panas. Angin gurun hampir tidak bergerak. Zaid hampir menyelesaikan seluruh pengumpulan. Tapi ada satu ayat yang belum ditemukan tulisan resminya. Surah At-Taubah ayat 128-129. Padahal banyak sahabat hafal ayat itu. Tapi tidak ada yang menyimpan tulisan fisiknya saat wahyu turun. Sahabat-sahabat mulai gelisah. Bagaimana mungkin ayat seterkenal itu tidak ada catatannya? Apakah Zaid akan terus mencari tanpa batas waktu? Umar menepuk bahu Zaid. Jangan menyerah. Allah tidak akan menyia-nyiakan pekerjaanmu. Berhari-hari berlalu. Zaid mendatangi rumah sahabat, satu persatu. Hingga suatu hari, ia bertemu seorang sahabat senior bernama Huzaimah bin Sabit. Ternyata Huzaimah memiliki gulungan catatan ayat tersebut dari masa wahyu. Zaid terdiam. Matanya berkaca-kaca. Umar tersenyum. Allah yang menjaga kitab ini. Dan yang lebih mengejutkan, Huzaimah adalah sahabat yang pernah diberi gelar oleh Rasulullah. Persaksiannya setara dengan 2 orang saksi. Ayat terakhir itu akhirnya masuk ke dalam mushaf. Setiap orang di ruangan menangis. Bukan karena lega, tapi karena merasakan betapa Allah sendiri membimbing proses ini. 6. Peristiwa hari penutupan. Hari itu catatan demi catatan telah selesai disusun. Semuanya tertata. Dari surah Al-Fatihah hingga An-Nas. Bukan berdasarkan waktu turun wahyu, tetapi berdasarkan urutan yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah setiap tahun dalam tadarus wahyu. Abu Bakar meminta mushaf itu dibawa ke rumahnya. Ia melihat setiap lembarnya dengan tangan yang bergetar. Ini bukan sekadar buku. Ini rahmat Allah untuk seluruh umat manusia. Abu Bakar memeluk mushaf itu ke dada. Air matanya jatuh ke sampul mushaf. Malam itu, sejarah dibuat. Tanpa upacara. Tanpa sorak-sorai. Hanya dengan air mata dan rasa syukur. 7. Ujian terakhir, pengorbanan pribadi untuk umat. Beberapa hari setelah mushaf selesai dikumpulkan, kesehatan Abu Bakar semakin menurun. Tubuhnya melemah, tapi hatinya terasa lapang. Abu Bakar memanggil Umar. Wahai Umar, jagalah amanah ini. Jangan sampai umat berselisih tentang Al-Quran. Umar menunduk dalam-dalam. Demi Allah, aku akan melakukannya. Kepada Zaid, Abu Bakar berkata, bila umat nanti berselisih karena bacaan, jadikan mushaf ini pegangan. Kalimat itu kelak terbukti benar. 8. Mushaf itu disimpan di rumah Umar, lalu Hafsah. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf itu tidak pernah dibiarkan terpisah dari ahli waris amanah yang tepat. Mushaf resmi itu, pertama berada di tangan Abu Bakar. Lalu pindah ke tangan Umar selama masa kekhalifahannya. Setelah Umar wafat, mushaf disimpan di rumah Hafsyah binti Umar, istri Rasulullah. Allah menjaga alur amanah ini dengan cara yang begitu rapi. Seperti aliran sungai yang sudah diarahkan sejak awal. 9. Refleksi terakhir bab ini. Coba bayangkan, jika Abu Bakar ragu 1 hari saja, jika Umar menyerah 1 kali saja, jika Zaid mengumpulkan dengan asal-asalan, mungkin hari ini, Al-Quran terpecah seperti kitab-kitab agama terdahulu. Setiap kelompok membawa versi berbeda. Umat Islam berpecah belah. Namun Allah melindungi Al-Quran bukan dengan mukjizat turun dari langit, tetapi melalui manusia yang ikhlas bekerja dalam diam. Kejujuran ilmiah adalah pondasi wahyu. Jika 1 ayat saja tidak memiliki saksi atau catatan, ayat itu belum masuk mushaf. Tidak ada yang kebetulan dalam penjagaan Al-Quran. Bahkan catatan ayat terakhir berada di tangan sahabat yang saksi persaksiannya setara 2 orang adalah bagian dari rencana Allah. Hafalan tulisan, sistem penjagaan wahyu yang sempurna. Al-Quran bukan hanya dipelihara dengan buku, tetapi di dalam dada manusia. Tokoh-tokoh besar bukan mencari popularitas. Mereka menangis, bukan bangga. Malam itu sunyi. Di kota Madinah, bintang-bintang bertaburan seolah ikut menyaksikan sejarah yang akan terjadi. Sudah sekitar 20 tahun berlalu sejak Rasulullah wafat.
Mushaf pertama yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar dan dijaga oleh Umar, kini berada di rumah putrinya, Hafsyah binti Umar. Umat Islam telah berkembang pesat. Wilayah yang dulunya hanya Mekah dan Madinah kini membentang luas hingga Persia, Mesir, Syam, dan sebagian Azerbaijan. Tetapi semakin luas wilayah Islam, semakin banyak suku, dialek, dan logat berbeda yang ikut membaca Al-Quran. Dan itu membawa masalah besar. 1. Awal konflik di medan militer. Hudzaifah bin Al-Yaman adalah sahabat yang sangat disegani. Ia bukan tipe sahabat yang banyak bicara, namun matanya tajam seperti melihat masa depan. Ketika pasukan Islam bertempur dalam ekspansi ke wilayah Armenia dan Azerbaijan, Hudzaifah melihat kejadian yang membuatnya takut. Bukan karena musuh. Bukan karena pedang. Tetapi karena perpecahan dalam bacaan Al-Quran. Di satu sisi kelompok dari Irak membaca ayat dengan qiraah mereka. Kelompok dari Syam membaca dengan logat mereka. Saling menyalahkan. Bacaanmu salah. Rasulullah mengajarkan cara begini. Tidak, bacaanmu yang salah. Kami belajar dari sahabat Fulan. Hudzaifah memandang mereka dengan ngeri. Ini bukan perang melawan bangsa asing. Ini potensi perang internal yang jauh lebih berbahaya. Perpecahan dalam Al-Quran. 2. Hudzaifah menghadang bahaya akidah. Setelah perang usai, Hudzaifah langsung menunggangi kudanya, menempuh perjalanan panjang menembus padang pasir menuju Madinah. Rombongan tidak mengerti kenapa ia terburu-buru. Tapi Hudzaifah tahu, ini lebih penting dari memenangkan perang. Ia tiba di Madinah dalam keadaan kelelahan, debu gurun menyelimuti wajahnya. Ia langsung menemui Khalifah Utsman bin Affan. Utsman mempersilakan dia duduk. Hudzaifah tidak duduk. Nafasnya berat. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya. Wahai Amirul Mukminin, segeralah selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih tentang Al-Quran seperti berselisihnya umat terdahulu mengenai kitab mereka. Utsman terdiam. Ini bukan laporan biasa. Ini laporan tentang potensi perpecahan akidah. Hudzaifah melanjutkan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Mereka saling menyalahkan, bahkan menuduh sesat. Utsman menunduk. Perpecahan di medan perang bisa disatukan dengan pedang. Tapi perpecahan dalam Al-Quran hanya bisa disatukan dengan mushaf yang seragam. 3. Dewan Standarisasi Al-Quran dibentuk. Utsman tidak menunda waktu. Ia mengutus seorang pelayan untuk memanggil Hafsyah binti Umar. Beberapa saat kemudian, Hafsyah tiba membawa mushaf pertama, mushaf hasil pengumpulan Abu Bakar yang kemudian dijaga oleh Umar, dibungkus kain tebal. Hafsyah memegang mushaf itu dengan sangat hati-hati. Wahai Amirul Mukminin, ini amanah dari ayahku. Jangan sampai hilang ataupun rusak. Utsman menjawab pelan. Aku hanya ingin menyalinnya. Setelah selesai akan kukembalikan kepadamu. Maka dibentuklah tim khusus, dipimpin oleh Zaid bin Sabit, Ketua, Abdullah bin Zubair, Sa'idi bin Al-As, Abdurrahman bin Harits bin Hisham. Mengapa Sa'idi bin Al-As ikut? Karena ia mempunyai penguasaan logat Quraisy yang sangat fasih, sedangkan Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisy. Utsman berkata, jika kalian berbeda pendapat dalam penulisan suatu ayat, tulislah dengan dialek Quraisy. Karena Al-Quran diturunkan dengan dialek mereka. Kalimat itu menjadi aturan standar resmi. 4. Proses penyalinan yang menggetarkan. Proses penyalinan bukan sekadar menulis ulang. Ada sop ketat. Mushaf asli Hafsyah menjadi referensi. Zaid dan tim menyebutkan ayat-ayat dari hafalan mereka. Disesuaikan dengan catatan tertulis lain. Disepakati bersama sebelum ditulis. Inilah kombinasi. Hafalan tulisan musyawarah ulama. Setiap ayat diperiksa oleh banyak hafiz. Kesalahan tidak mungkin terjadi.
Tidak ada kitab suci yang disusun dengan metode seteliti ini. 5. Penyeragaman qiraah. Perlu diketahui, Al-Quran diturunkan dalam beberapa ahruf, variasi dialek Arab. Tetapi karena wilayah Islam semakin luas, orang-orang mulai salah mengira bahwa variasi qiraah itu adalah perbedaan ayat. Utsman harus bertindak. Ia menyeragamkan bacaan pada dialek Quraisy, mushaf standar, tanpa meniadakan qiraah sahih, hanya menolak logat yang membingungkan. Disinilah kebijaksanaan beliau terlihat. Utsman tidak mengubah ayat. Utsman mengembalikan bacaan pada standar wahyu. 6. Mushaf distribusi sedunia dibuat. Tim bekerja siang malam. Dan akhirnya, selesai. Mushaf pertama hasil standarisasi ini disebut Mushaf Al-Imam. Utsman lalu memerintahkan, buat beberapa salinan. Kirim ke seluruh wilayah Islam. Syam, Kufah, Basrah, Mekah, Yaman, Bahrain. Setiap mushaf dikirim bersama guru qiraah resmi, sehingga bacaan tidak lagi bergantung pada logat daerah masing-masing. Dan untuk mencegah kekacauan naskah, semua lembaran catatan pribadi sahabat dimusnahkan. Bukan karena dilarang, tetapi karena dikhawatirkan masyarakat awam keliru menganggap catatan yang berisi tafsir atau susunan pribadi sahabat sebagai mushaf resmi. Sebagian sahabat awalnya terkejut. Utsman menenangkan mereka, "Kita tidak memusnahkan Al-Quran. Kita memusnahkan perbedaan yang membingungkan manusia. Itu bukan tindakan politik. Itu tindakan penyelamatan Al-Quran." 7. Reaksi umat Islam. Hari ketika mushaf dibacakan di Masjid Nabawi, ribuan orang berkumpul. Zaid membaca dengan suara lantang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang menangis. Seolah-olah mengulang kembali masa ketika Rasulullah masih hidup. Tidak ada lagi suara berselisih. Tidak ada lagi logat yang memecah belah. Hanya satu suara, satu bacaan, satu mushaf. Utsman memandang mushaf itu dari kejauhan. Ia tidak tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, hari ini, aku telah mengikat umat Islam dengan satu kitab. Bila aku ditanya di hadapan Allah, aku akan berkata, aku melakukan yang terbaik. 8. Hikmah besar di balik keputusan Utsman. Mari kita bayangkan, jika mushaf tidak diseragamkan saat itu, setiap wilayah akan memiliki versi tulisan berbeda. Generasi berikutnya saling membanggakan versi masing-masing. Tercipta Al-Quran Irak, Al-Quran Syam, Al-Quran Mesir. Dan hari ini, mungkin kita akan seperti umat sebelum kita. Kitab suci versi A, versi B, versi C, saling mengkafirkan. Tetapi kenyataannya, dari Maroko hingga Papua, dari Turki hingga Madagaskar, dari Amerika hingga pedalaman Afrika, anak Muslim membaca huruf yang sama, jumlah ayat yang sama, urutan surat yang sama, tanpa berubah satu huruf pun. Semua itu karena Allah menjaga Al-Quran melalui tangan manusia pilihannya. 9. Penutup, kita mewarisi pengorbanan. Malam itu, ketika mushaf terakhir selesai dikirim, Utsman berdiri di atas atap rumahnya. Ia menatap langit. Dan ia berdoa, "Ya Allah, rahmatilah Abu Bakar yang pertama kali mengumpulkan kitab MU. Rahmatilah Umar yang menjaga kitab MU. Rahmatilah Zaid yang menuliskan kitab MU. Dan jangan tinggalkan aku sendiri dalam amanah ini." Angin malam bertiup lembut, membawa ayat, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya." Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Allah menurunkan wahyu. Allah pula yang menjaga. Tetapi cara Allah menjaga tidak dengan malaikat turun tiap malam membawa mushaf. Allah menjaga melalui Abu Bakar yang menangis mengambil keputusan. Umar yang memaksa Zaid bangkit bergerak. Zaid yang rela memikul gunung amanah. Utsman yang mengorbankan perasaan demi menyatukan umat.
Semua bekerja dalam diam. Tanpa medsos. Tanpa panggung. Tanpa popularitas. Mereka bekerja untuk Allah, bukan untuk dikenal. Saat kita membuka mushaf hari ini, setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita hafalkan, setiap halaman yang kita khatamkan, adalah hasil dari air mata, darah, dan pengorbanan manusia terbaik. Jika mereka rela mengorbankan segalanya untuk menjaga Al-Quran, bagaimana mungkin kita tidak rela meluangkan sedikit waktu untuk membacanya? Jika Abu Bakar bisa berbicara kepada kita, ia mungkin akan berkata, "Aku tidak takut mati. Aku hanya takut ada sepotong ayat yang hilang." Jika Umar bisa berbicara, ia mungkin akan berkata, "Jagalah Al-Quran, karena dengannya kalian mulia." Jika Zaid bisa berbicara, ia mungkin akan berkata, "Ini bukan sekadar menulis. Ini menyelamatkan wahyu untuk cucu kalian." Jika Utsman bisa berbicara, ia mungkin akan berkata, "Aku dipuji dan dicaci karena mushaf ini. Tetapi aku tenang, karena Allah tahu tujuan hatiku." Dan bila Rasulullah hadir, beliau akan berkata, "Sampaikan dariku walau satu ayat." Al-Quran tidak pernah butuh kita. Kita yang butuh Al-Quran. Dari cerita ini kita belajar bahwa Al-Quran yang hari ini begitu mudah kita buka, kita baca, kita simpan di rak rumah, ternyata dijaga dengan perjuangan yang tidak ringan. Ia sampai ke tangan kita melalui air mata Abu Bakar, ketegasan Umar, kesungguhan Zaid bin Sabit, dan kebijaksanaan Utsman bin Affan. Setiap huruf yang kita lantunkan hari ini, pernah ditimbang, diteliti, disepakati, dan dijaga dengan penuh rasa takut kepada Allah. Mereka tidak mencari pujian, tidak mencari jabatan. Mereka hanya ingin wahyu ini tetap utuh, agar setiap generasi setelah mereka tidak tersesat, dan tetap berada di atas satu kebenaran yang sama. Sahabat semuanya, kisah ini mengajarkan kita bahwa menjaga Al-Quran bukan hanya tugas para sahabat dahulu. Kini, kewajiban menjaga kemurniannya berpindah ke pundak kita. Dengan membacanya, mengamalkannya, menghormatinya, dan mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa ini bukan sekadar kitab, tetapi pedoman hidup yang Allah turunkan untuk menyelamatkan manusia. Allah sendiri telah berjanji untuk menjaganya, dan janji itu telah terbukti dari generasi ke generasi. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Jika Allah menjaga Al-Quran, maka tugas kita adalah menjaga hubungan kita dengannya. Semoga lewat kisah ini, kita makin mencintai Al-Quran, makin rajin membacanya, makin takut kehilangan hidayahnya, dan makin yakin bahwa siapapun yang berpegang teguh kepada wahyu ini, tidak akan pernah tersesat selamanya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tetap bersama Mawadah Channel, dan semoga Allah selalu menjaga hati-hati kita.